Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti SPDI, guru Madrasah Aliyah Swasta Rehanul Jannah, Pasar Maga, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1 di LPTK UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara online di Madrasah Aliyah Swasta Rehanul Jannah. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10 dengan materi pokok pengetahuan zakat dalam Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Baiklah, silahkan duduk. Syukur ya, Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, agar pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar, kita membacakan doa dulu. Ayo ketua kelas, mohon dibimbing membaca doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu mengabsen dulu. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. Berapa orang? 1, Ibu. Sakit, izin, atau alpa? Sakit, Ibu. Baiklah, kalau begitu biar belajar kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, ice breaking dulu. Ayo berdiri anak-anakku. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, Allahu Akbar. Terima kasih, silakan duduk. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anakku sekalian masih ingat pelajaran yang telah lewat? Masih, Ibu. Apa pengalaman kalian dalam berbagi dengan orang lain? Bisa berinteraksi langsung dengan penerima zakat, dapat membantu orang lain mengubah hidup mereka menjadi pengalaman yang sangat membahagiakan. Bagus. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memasuki materi pelajaran, dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum dan dasar zakat dan mengidentifikasi macam-macam zakat. Baru menganalisis permasalahan zakat dalam kehidupan dan menunjukkan sikap peduli sosial melalui zakat. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan materi pada hari ini. Kita akan membahas tentang pengertian zakat. Pengertian zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah. Secara istilah adalah zakat sejumlah harta yang wajib dikerjakan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Hukum zakat dan dalilnya. Hukum zakat adalah wajib atau fardu bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dalilnya tersebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang sekira-kira artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Macam-macam zakat terbagi atas dua macam bahagian. Jenis zakat terbagi atas dua macam bagian, yaitu yang pertama adalah zakat mal dan yang kedua yaitu zakat fitrah. Jadi yang pertama, pengertian zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim pada setiap satu tahun sekali pada bulan suci Ramadan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan yang dimiliki seseorang setelah mencapai nisab dan haul. Adapun tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat muslim. Adapun harta benda yang wajib dizakati adalah emas, perak, binatang ternak, pertanian, zakat profesi, barang temuan, zakat rikas. Dan selanjutnya membahas tentang golongan penerima zakat itu ada berapa? Golongan penerima zakat itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu fakir. Fakir mereka yang hampir tidak memiliki harta atau sumber penghasilan sama sekali. Yang miskin mereka yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, sedangkan mualaf mereka yang baru masuk Islam. Jadi selanjutnya yaitu tentang hikmah. Hikmah zakat itu apa-apa saja? Hikmah zakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa. Maksudnya mensucikan jiwa. Zakat membantu menghilangkan sifat kikir, rakus, tamak, mendorong kepedulian terhadap sesama. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Maksudnya kita harus selalu bersyukur karena rezeki yang kita dapat bukan hanya rezeki saja, tapi kalau kita hidup kita berbagi, bersedekah, membayar zakat, kita lebih enak, ya kan? Yang selanjutnya itu meringankan menjalin ukhuwah Islamiyah. Menjalin ukhuwah Islamiyah, menyambung tali silaturahmi. Karena kalau kita sering bersilaturahmi untuk memperpanjang usia, untuk menambah rezeki. Dan selanjutnya sampai di sini ada yang kurang paham apa enggak? Tidak, Ibu. Nah, kalau begitu dari pelajaran tadi kita buat diskusi kelompok untuk membahas apa-apa saja yang harus kita bahas dan apa-apa yang dimaksud dengan masalah zakat dan bagiannya. Baiklah, Ibu bagi dulu ya soalnya ya. Iya, Ibu. Di dalam membahas mendiskusikan ini ada 2 pertanyaan. Mohon dilihat. Dikerjakan bekerja sama kelompok. Nanti Ibu kasih waktu untuk menyelesaikannya. Silakan, mohon dikerjakan.
presentasikan kelompok mana dulu? Kami, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok pertama yaitu apa saja kesalahan dalam penyaluran zakat pada kasus tersebut, yaitu kesalahan perhitungan zakat, penyaluran ke orang yang tidak berhak, hingga penggunaan dana zakat yang tidak sesuai dengan tujuan syariah. Hasil penyelidikan mengenai ketentuan zakat yaitu ketentuan zakat dalam Al-Quran mengatur kewajiban dan rincian penerima zakat. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas zakat seperti surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 103 menekankan pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah dan membersihkan harta. Penerima zakat yang disebut asnaf terbentuk dalam 8 golongan seperti fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Cukup sekian dari kami kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kami, Bu. Nah, silakan berdiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan diskusi kami. Siapa saja sebenarnya yang berhak menerima zakat? Sebenarnya yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 3, bagaimana solusi agar zakat dapat lebih tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat? Peningkatan kesadaran masyarakat, digitalisasi pengelolaan zakat, pendistribusian yang tepat, serta pendayagunaan zakat produktif. Zakat dalam konteks buku, teks, atau panduan keagamaan adalah kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu, yang meliputi harta yang halal, mencapai nisab, dan memiliki penuh selama 1 tahun hijriyah atau haul. Zakat dibagi menjadi zakat fitrah atau zakat jiwa, dan zakat mal atau zakat harta. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 4 ialah apa peran generasi muda dalam mendukung program zakat, yaitu menjadi agen sosialisasi dan edukasi, memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi tentang zakat, menjadi relawan atau amil zakat, dan juga menjadi role model dalam menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Pembayaran zakat dapat dilakukan secara online dan sah sesuai dengan syariat Islam. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita menyelesaikan diskusi, si kelompok mana dulu yang bertanya dan kelompok mana dulu yang menjawab? Kami, Silakan kelompok 1, kelompok mana yang jawab? Kelompok 2. Ayo. Bolehkah memberikan zakat kepada keluarga istri? Ayo jawab kelompok 2. Jika istri termasuk dalam golongan mustahik ataupun orang yang menerima zakat, maka zakat boleh diberikan kepadanya. Bagus. Selanjutnya kelompok mana? Kami, Bu. Kelompok 2, kelompok 4 silakan. Apakah ada kata memberikan zakat? Siapa yang jawab? Kami, Bu. Berdiri nak.
Tidak ada akad khusus saat memberi zakat. Namun niat untuk memberikan zakat kepada mustahik tetap harus ada. Bagus. Ada lagi? Baca soalnya kelompok 3. Bagaimana jika tidak ada amil yang amanah? Siapa yang jawab? Kami, Bu. Silakan kelompok 4. Jika tidak ada amil yang amanah atau tidak dapat dijangkau, zakat fitrah boleh diberikan langsung kepada mustahik. Bagus. Satu lagi, ada lagi? Ada, Ayo kelompok 1. Apakah harta yang masih dalam hutang wajib dizakati? Siapa yang jawab? Kami, Bu. Ayo jawab. Harta yang masih dalam hutang tetap wajib dizakati. Jika hartanya sudah membayar hutang masih belum bisa atau syarat minimal yang wajib dizakat. Bagus. Tahapan-tahapan pelajaran kita pada hari ini sudah kita selesaikan materinya. Kita udah diskusi, kita udah tanya jawab. Makanya refleksi dari diskusi tentang ketentuan zakat menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif tentang zakat, termasuk jenis, syarat, tujuan, serta dampak bagi masyarakat. Pentingnya membayar zakat sebagai wujud ibadah dan juga tanggung jawab sosial, serta sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Dari evaluasi kita dapat memahami tentang pengertian zakat. Baru dapat mengetahui prinsip dan tujuan zakat. Baru kita dapat mempraktikkan pembayaran zakat. Baiklah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di kesimpulan zakat itu sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Agung berarti besar ya. Iya, Ibu. Marilah kita membayar zakat. Jangan lupa membayar zakat. Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Gak usah dipaksakan, kita memang harus wajib membayar zakat. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini Ibu cukupkan pelajaran kita materi zakat sampai di sini. Di lain waktu, di lain kesempatan kita lanjutkan untuk membahas materi-materi lain yang ada di mata pelajaran fikih. Dan mungkin Ibu sudahi sampai di sini. Terima kasih. Ibu ucapkan mudah-mudahan kita pada hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan Ibu tutup, sebelum Ibu tutup, mari kita ucapkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.